Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita ucapkan nafas basmalah. Oke, ini kita masuk ke materi yang selanjutnya. Nanti ada bab yang kedua. Itu adalah tentang listrik statis. Listrik statis ini sendiri, ini sebenarnya apa mirip-mirip dengan listrik dinamis. Kalau listrik dinamis kemarin, itu kan yang mengalirnya adalah arus. Tapi kalau dalam listrik statis, itu yang mengalirnya adalah muatan. Nah, muatan ini sendiri ini ada di setiap dalam listrik statis. Muatan itu ada muatan positif dan ada muatan negatif. Untuk mengetahui muatan positif dan negatif, kalau dulu pada saat SMP kan itu udah pernah ada praktek. Misal contoh ada sebuah mistar, kita gosok-gosok di kepala, maka nanti otomatis kalau kita dekatkan ke kertas kecil, otomatis akan tertarik. Nah, itu contoh untuk yang namanya listrik statis, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Atau misalnya kalau ada yang namanya elektroskop, kita dekatkan tangan kita, otomatis akan ada sedikit kayak tarik-tarik itu di tangan kita, dan kadang ada juga yang sampai rambutnya itu berdiri. Itu contoh listrik dalam listrik statis. Nah, di dalam listrik statis itu ada yang namanya muatan. Muatan itu nanti ada dua jenis, tadi kata bahwa tadi ada muatan positif dan ada muatan negatif. Kalau muatan negatif itu artinya kelebihan atau melepas elektron. Kalau positif itu kekurangan atau menerima elektron. Muatan itu sendiri itu bisa dirumuskan dengan Q sama dengan N kali E. Q itu adalah muatan, N itu adalah jumlah, E itu adalah elektron. Di mana nilai elektron itu adalah 1,6 10 pangkat min 19. Biasanya kalau dalam soal sering ditulis ada tanda min, itu menyatakan itu adalah muatan elektronnya negatif. Tapi kalau dalam perhitungan tidak usah dimasukin ya. Oke, muatan elektron ini sendiri bisa diukur atau dideteksi dengan menggunakan alat namanya elektroskop. Jadi elektroskop ini sendiri ini untuk mendeteksi muatannya apakah nanti akan positif atau negatif. Oke, nah di dalam muatan listrik nanti kalau dia ketemu ada dua atau lebih, maka nanti akan ada yang namanya interaksi antar muatan. Dalam interaksi dalam muatan itu sendiri, yang pertama ada yang namanya tentang gaya kolom. Gaya kolom ini sendiri itu ada yang namanya muatan, kalau dia sejenis itu akan tolak menolak. Tapi kalau dia berlawanan jenis, positif negatif atau negatif positif, itu akan tarik menarik. Jadi ini interaksi yang pertama, tolak menolak dan tarik menarik. Ini kalau dua, tapi kalau dia banyak jutaan atau gimana, ya konsepnya sama. Kalau dia sejenis positif positif atau negatif negatif, dia tolak menolak. Kalau positif negatif atau negatif positif, maka dia tarik menarik. Oke, bisa nanti dirumuskan dengan ada F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Oke, dan nanti ada lagi yang namanya medan listrik. Medan listrik itu kalau dia positif menjauhi dan ada negatif dia mendekati. Bisa nanti dirumuskan dengan ada E sama dengan F per Q. F-nya yang ada di rumus di atas tadi, maka dibagi Q dibagi 1 Q, maka Q-nya dicoret 1. Berarti jadinya kaki per R kuadrat. Nah, kalau kita lihat antara gaya kolom dan atau gaya interaksi itu dengan medan listrik, ini ada tanda panah ya. Oke, tanda panah ini menyatakan vektor. Jadi gaya kolom dan medan listrik itu berlaku yang namanya vektor. Jadi ingetin ya, ini berlaku yang namanya vektor. Untuk gaya kolom dan medan listrik berlaku yang namanya vektor. Oke, di dalam vektor itu mungkin kalau matematik kemarin udah pernah belajar ya. Oke, yang selanjutnya ada gaya kolom, ada medan listrik, itu nanti ada yang namanya tentang potensial. Potensial ini atau tegangan bisa dirumuskan dengan V sama dengan E kali R atau kaki per R, di mana E tadi kan ini rumusnya nih kaki per R kuadrat dikali R, makanya jadi rumusnya kaki per R. Ada potensial, nah maka nanti ada yang namanya energi potensial. Nah, bisa dilambangkan dengan W boleh,
dengan E boleh, dengan EP boleh, dengan EK juga boleh, terserah kalian. Bisa dirumuskan dengan Q kali V. Jadi energi itu energi listrik statis sama dengan energi potensial, sama juga dengan energi kinetik, sama juga dengan energi listrik biasa. Oke, untuk keterangannya ini ada F tadi gaya, K itu ada 1/4 V epsilon 0, di mana nilai K-nya itu kalau untuk udara 9 kali 10 pangkat 9, tapi kalau dia jenis medium lain, maka ini ada AR epsilon 0. Oke, masukin ke sini nanti ya. Dan di sini ada Q1, Q2 itu muatan, R jarak, E medan listrik, V itu potensial, dan W itu adalah usaha atau energi. Oke, ada yang mau bertanya dari sini silakan. Oke, kalau belum ada, nanti kita lanjut ke di dalam listrik statis juga mempelajari ada yang namanya kapasitor. Kapasitor itu kalau umumnya itu lambangkan dengan nada panjang pendek garis kayak gini, atau kalau umumnya juga boleh kotak kayak gini, ini juga kapasitor. Oke, dan untuk jenis-jenis kapasitor ini banyak nih, ini ada gambarnya nih. Ada kapasitor biasa, transistor, terus ada yang namanya elko, dan masih banyak lagi yang lainnya. Rumus umum di dalam kapasitor itu bisa dirumuskan dengan C sama dengan epsilon A per D, atau kalau dia dihubungkan dengan tegangan maka jadinya Q per V. Oke, epsilon ini yang kayak tadi permitivitas, A itu luas, D itu adalah jarak, Q tadi itu adalah muatan, V tadi adalah potensial. Oke, terus di dalam kapasitor juga ada yang namanya energinya sendiri. Kalau tadi untuk energi itu boleh dilambangkan dengan W, boleh E, boleh EK, boleh EP, terserah kalian. Setengah CV kuadrat. Oke, tinggal masukin nanti apa yang diketahuinya ya. C-nya dari sini, tinggal masukin ke sini. Oke, ini untuk keterangannya. Oke, nah ternyata kapasitor itu sendiri sama kayak resistor yang kemarin. Dia bisa dirangkai seri dan bisa juga dirangkai paralel. Mirip ya, kayak resistor kemarin ya. Oke, bisa dirangkai seri dan bisa dirangkai paralel. Untuk seri, kalau paralel untuk resistor kemarin tinggal ditambahin ya. Tapi kalau di sini resistor untuk seri untuk kapasitor itu dibuat seper, dan syaratnya itu muatannya sama. Nanti ada seri, maka nanti ada yang namanya paralel. Paralel ini sendiri dia ini gambarnya bercabang. Oke, untuk C totalnya tinggal ditambahin baik, dan syaratnya V-nya yang sama.